Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Pratama. Di sini saya akan memberikan kalian tutorial mengenai cara pembuatan atau cara menggunakan store prosedur pada database MySQL. Dalam pembuatan store prosedur, kalian harus menyiapkan aplikasi SAMPP yang pertama, lalu CMD. Jika sudah, kalian buka SAMPP-nya terlebih dahulu. Lalu kalian klik start pada MySQL. Jika sudah muncul portnya, lalu pada tulisan MySQL itu sudah berwarna hijau, kalian masuk ke CMD. Pada CMD, kalian harus mengakses terlebih dahulu folder MySQL yang terdapat pada SAMPP dengan cara mengetikkan cd c.2 garis. Tergantung di setiap pengguna itu memiliki folder-folder yang berbeda, tapi jika kalian mengikuti instalasi secara default atau seperti biasa, maka folder SAMPP itu terdapat pada drive C, lalu di dalamnya terdapat folder SAMPP seperti ini. Nah, ini posisinya kalian sudah berada dalam drive C. Lalu kita masuk ke dalam folder SAMPP dengan cara mengetikkan cd spasi SAMPP. Jika sudah seperti ini, maka posisi kalian sudah masuk ke dalam folder SAMPP. Lalu kita masuk ke dalam folder MySQL dengan cara mengetikkan cd MySQL. Setelah itu kita masuk ke dalam folder bin, dalam folder MySQL dengan cara mengetikkan cd spasi bin. Jika sudah seperti ini, kalian bisa mengakses MySQL-nya dengan cara mengetikkan MySQL spasi -u spasi username kalian. Di sini saya menggunakan username root. Setelah itu enter, maka posisi kalian sudah berada dalam MySQL. Sebelum kita membuat sebuah start prosedur, kita harus menyiapkan database untuk menyimpan store prosedur tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan database untuk membuat store prosedur tersebut, yaitu dengan nama database tbdsp. Lalu dalam database tersebut terdapat satu tabel. Nah, yaitu tabel keuangan. Dalam tabel keuangan itu terdapat struktur seperti berikut. Yaitu yang pertama ada ID keuangan sebagai primary key-nya, lalu ada tanggal pemasukan dengan tipe data date, lalu ada field uang dengan tipe data integer sebagai penyimpanan uangnya. Dalam tabel tersebut saya sudah menyimpan beberapa data, yaitu datanya sebagai berikut. Data keuangan pada tanggal pemasukan tanggal 1 pada bulan 1 atau bulan Januari itu uangnya sekian, pada tanggal 2 bulan 1 uangnya sekian, dan seterusnya. Nah, untuk kasus atau store prosedur yang ingin kita coba, yaitu untuk menampilkan jumlah uang pada bulan-bulan tertentu. Jika kita menuliskannya dalam query biasa, maka kita ketikkan select sum, yaitu nama fieldnya yaitu uang, kita ingin menjumlahkan uangnya, from tb keuangan. Setelah itu where month, tanggal pemasukan, untuk mengambil bulan pada tanggal pemasukan yang mana dibandingkan dengan 1 untuk mendapatkan keuangan pada bulan 1. Lalu ditambah n, year,
tanggal pemasukan 2020 seperti itu, maka dia akan menjumlahkan uang untuk bulan 1 pada tahun 2020. Nah, jika kalian ingin menampilkan untuk bulan yang kedua, bulan Februari, maka kalian akan mengetikkan lagi sintak yang seperti ini. Nah, jika kalian memiliki data yang banyak dan berbulan-bulan, maka kurang efektif kalian mengetikkan sintak seperti ini. Maka dari itu kita menggunakan sebuah start procedure. Dalam start procedure itu ada sintak-sintak dasarnya. Sintak-sintak dasarnya seperti ini. Saya tuliskan dalam sebuah notepad. Yang pertama delimiter penutup. Sebagai pembalik lagi, nanti saya akan jelaskan mengenai delimiter ini. Lalu create prosedur. Create prosedur ini untuk awal dari pembuatan prosedur. Setelah itu kalian cantumkan nama database yang ingin kalian taruh start prosedur ini. Di sini saya menggunakan database TBDSP. Maka dari itu saya tuliskan TBDSP. Lalu titik. Lalu di sini kalian mencantumkan nama dari start prosedur yang ingin kalian buat. Sebagai contoh saya menamakannya dengan nama SP Recap. Kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu enter, kalian ketikkan begin dan end $. Lalu dalam begin ini kalian dapat memulai kode kalian. Seperti itu. Dalam begin ini kalian bisa menyantumkan sintak yang tadi kita tulis dalam CMD. Kita paste di sini. Lalu kita sebenarnya sudah selesai membuat sebuah start procedure, akan tapi pada kondisi selanjutnya kita ingin agar bulan dan tahun ini lebih fleksibel atau kita dapat mengaturnya dalam CMD. Jadi untuk bulan tahun ini dapat kita taruh dalam sebuah parameter, yang mana parameter ini memiliki 3 metode, yaitu in, out, dan in out. Seperti ini. Untuk in itu dia dapat mengirimkan data dari pemanggilan kita ke dalam start procedure. Lalu untuk out itu dapat mengirimkan data dari start procedure kita atau SP ke dalam pemanggilan kita. Lalu in out ini untuk mengirimkan data dari pemanggilan kita ke dalam SP, dan SP dapat mengirimkannya balik ke dalam pemanggilan kita. Untuk kasusnya yang di sini kita ingin mengirimkan data dari pemanggilan kita ke dalam start procedure atau SP. Jadi kita menggunakan metode in, lalu nama variabelnya bulan, lalu integer. Integer ini tipe data yang kita kirimkan dari pemanggilan ke dalam start procedure. Karena sini bulan dalam bentuk integer, maka kita menggunakan integer. Selanjutnya, selain bulan kita mengirimkan data tahun. Untuk tahun kita ketikkan in sama, yaitu tahun, lalu integer. Lalu langkah terakhir, kalian ganti bulan di sini dengan nama variabel yang terdapat di parameter, yaitu bulan dan tahun. Maka prosedur sudah berakhir. Lalu untuk penjelasan dari delimiter ini itu dapat mengubah akhir dari sintak kita yang sebelumnya titik koma itu menjadi $. Dengan tujuan ketika kita melakukan start procedure itu di dalamnya terdapat titik koma. Jadi ketika kita mengeksekusikan sebuah start procedure tanpa delimiter, otomatis ketika dia menemukan titik koma, maka dia akan menganggapnya selesai. Sedangkan start procedure kita ketika memiliki 2 buah sintak dalam satu start procedure,
itu dia belum selesai mengeksekusinya. Maka dari itu kita mengubahnya menjadi dolar-dolar ini. Ini dapat kalian gunakan simbol-simbol yang lain seperti bintang salah satunya dan yang lain sebagainya. Setelah itu, ketika sebelumnya kalian mengubah delimiter ini, kalian harus melakukan set lagi ke defaultnya, yaitu titik koma. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal run aja dalam CMD seperti itu. Saya itu yang terakhir enter. Nah, ketika yang terjadi di sini, pertama delimiter dolar-dolar, dia akan mengganti titik koma sebagai akhir ini menjadi dolar-dolar. Jadi ketika dia menemukan dolar-dolar, maka dia akan menyatakan bahwa start prosedur tersebut sudah berakhir, seperti itu. Nah, ketika selesai delimiter, kita akan mulainya dari sini, melakukan create prosedur yang tadi kita sudah ketikkan. Lalu yang terakhir di end terdapat dolar-dolar untuk mengakhiri dari start prosedur. Lalu yang terakhir kita akan mengeset delimiternya menjadi kembali menjadi titik koma, seperti itu. Jadi ketika kita memanggil start prosedur tersebut dengan nama SPRecap, nah pemanggilannya itu kita harus mencantumkan call terlebih dahulu di bagian awal, lalu nama start procedurnya, lalu kurung buka dan kurung tutup, dan yang terakhir titik koma. Jangan lupa, ini untuk pemanggilan start prosedur pada umumnya. Nah, sedangkan pada start prosedur kita terdapat dua parameter, yaitu bulan dan tahun. Maka dari itu kita cantumkan parameter untuk bulan dan tahunnya. Ketika kita menuliskan bulan 1 dan tahun 2020, maka dia akan menampilkan data keuangan pada bulan Januari tahun 2020. Nah, untuk kita menampilkan bulan Februari, kita ketikkan 2, maka dia akan memanggil keuangan yang berada pada tanggal masukan bulan Februari. Seperti itu. Dia akan menjumlahkannya dan mengeluarkannya dalam command prompt. Dan seterusnya, misalnya kalian gunakan untuk bulan 3, maka dia akan menampilkan pada bulan Maret. Jadi kalian tidak perlu menuliskan lagi coding-coding atau sintak-sintak yang panjang seperti sebelumnya, seperti ini. Jadi sekian untuk tutorial start prosedur. Terima kasih.